di mana generasi muda itu menjadi senternya karena mereka mendapat konsekuensi yang kadang-kadang tidak bagus, atau mereka bisa play active role untuk ikut membentuk. Ini kan dunia Anda, ini kan akan your future. Ayo kita sama-sama membentuk dan ikut shaping, istilahnya membentuk rezim dunia yang lebih inklusif, lebih adil, dan lebih sustainable. Serta kalau ada digital itu kita bisa membuat menjadi suatu teknologi yang bermanfaat bagi semua. Sri Mulyani Indrawati, saat ini ia menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, dinobatkan menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia, wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia, dan wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia menurut Forbes. Sri Mulyani memiliki personality yang powerful dan impactful, sehingga karena kemampuan dan integritasnya, beliau mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan. Sepak terjang dan keahliannya dalam perekonomian menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik dalam core value berakhlak. Semenjak kembali menjabat, Sri Mulyani berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan karena sukses mewujudkan kebijakan fiskal pemerintah yang kredibel dan terbukti memperbaiki stabilitas perekonomian Indonesia. Sri Mulyani menggantikan Bambang Brojonegoro dan dipilih karena dipercaya dapat mengembalikan kredibilitas APBN serta melanjutkan dan mengeksekusi program tax amnesty yang dirancang pada periode Jokowi. Pengalaman bekerja pada IMF, pemerintahan, hingga Bank Dunia menajamkan serta memperluas wawasan ekonomi pada taraf internasional yang dimiliki Sri Mulyani. Pengalaman serta latar belakang edukasi dalam bidang ekonomi terus ditingkatkan untuk mengasah keahlian Sri Mulyani sebagai bekal beliau dalam menjalankan profesinya dengan sebaik mungkin. Sebagai tuan rumah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pertama dalam mengisi presidensi G20, Sri Mulyani menciptakan suasana harmonis untuk menyambut para delegasi yang hadir di Jakarta pada Februari lalu. Keputusan Sri Mulyani kembali ke Indonesia untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan, melepaskan jabatannya sebagai Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer di Bank Dunia, merupakan bukti loyalitas Sri Mulyani terhadap Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan resiko tinggi terkena bencana alam serta terpengaruh perubahan iklim menduduki peringkat 12 dari 25 negara yang rentan terkena bencana alam. Dalam menghadapinya, Sri Mulyani mengambil langkah adaptif melalui 3 kebijakan fiskal yang dikemukakan pada tahun 2021 lalu, yaitu Climate Change Fiscal Framework, Carbon Pricing, dan Pooling Fund Bencana. Urgensi yang dialami Indonesia akibat pandemi COVID mendorong Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Sri Mulyani telah menjadi sosok yang patut diteladani dalam menerapkan nilai dan perilaku dalam menjalankan amanah yang beliau emban. Sudah sepatutnya saya sebagai salah satu bagian dari ASN mengamalkan core value berakhlak dengan mencontoh Sri Mulyani.